Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan belajar di tema 4, subtema 3, pembelajaran 3 sama Bunda Ima. Tujuan dari pembelajaran ini adalah setelah membaca, mendengarkan penjelasan guru dan menyaksikan video pembelajaran, siswa mampu mengidentifikasi upaya pelestarian sumber daya alam. Selanjutnya, siswa mampu memberi contoh upaya pelestarian sumber daya alam. Yang ketiga, siswa mampu menyimpulkan upaya pelestarian sumber daya alam. Yang keempat, siswa mampu menulis langkah-langkah dalam pembuatan pupuk. Yang kelima, siswa mampu melaksanakan kegiatan pembuatan pupuk. Dan yang keenam, siswa mampu mendemonstrasikan cara-cara pembuatan pupuk. Selanjutnya, siswa mampu menjelaskan pengertian teks cerita dan contohnya. Yang kedelapan, siswa mampu menentukan unsur-unsur dalam sebuah cerita. Yang terakhir, nanti siswa mampu menguraikan pesan moral pada teks cerita. Nah, pemanfaatan pelestarian sumber daya alam itu 1. Upaya menjaga kelestarian sumber daya alam antara lain 1. Menjaga dan melestarikan lingkungan alam dapat dilakukan dengan tidak membuang sampah di sungai atau saluran air. Ikut serta dalam melakukan kegiatan reboisasi, menerapkan sistem tebang pilih pada pohon yang telah tua. Untuk menjaga dan melestarikan lingkungan buatan dapat dilakukan dengan cara kerja bakti membersihkan lingkungan, menjaga ketertiban lingkungan, serta menggunakan pupuk dan pestisida dengan baik. Nah, untuk pengolahan sampah dapat dilakukan dengan cara reduce, yaitu kegiatan mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah atau meminimalisir sampah. Yang kedua adalah reuse. Kegiatan menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan, baik untuk fungsi yang sama maupun fungsi lainnya. Yang ketiga adalah recycle. Kegiatan mendaur ulang sampah-sampah menjadi barang-barang baru. Yang keempat adalah replace. Kegiatan mengganti barang yang hanya dipakai sekali dengan barang yang tahan lebih lama. Untuk bahasa Indonesia, kita mempelajari yaitu tokoh. Tokoh itu dibagi menjadi 3, yaitu tokoh protagonis, tokoh antagonis, dan tokoh tritagonis. Apa sih tokoh? Tokoh adalah pelaku yang menjalankan peristiwa dalam teks cerita. Nah, tokoh protagonis adalah tokoh utama dalam cerita. Sedangkan tokoh antagonis adalah penentang tokoh utama. Dan tokoh tetragonis adalah tokoh pembantu untuk tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Unsur dalam cerita itu dibagi menjadi 2, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Untuk unsur intrinsik dalam cerita antara lain, yang pertama adalah tokoh, adalah pelaku yang menjalankan peristiwa dalam teks cerita. Yang kedua latar, adalah semua keterangan mengenai waktu, tempat, ruang, dan akibat. Yang ketiga adalah alur, merupakan urutan-urutan yang memiliki hubungan sebab dan akibat. Yang keempat tema, tema adalah ide pokok. Yang terakhir amanat, adalah pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Nah, cara menentukan informasi dalam cerita antara lain, 1. Membaca dan memahami teks cerita. Yang kedua, mencatat unsur-unsur dalam cerita seperti tokoh, alur, dan sebagainya. Yang keempat, menyusun kembali informasi yang telah ditemukan agar mudah dipahami. Nah, terima kasih. Sampai jumpa di materi selanjutnya.